PS1. Tahun 1994, Sony merilis PlayStation pertama dan dunia gaming berubah selamanya. PS1 adalah konsol yang membawa transisi besar dari grafis 2D ke 3D, membuat pengalaman bermain terasa lebih nyata. Konsol ini menggunakan CD-ROM yang memungkinkan game punya audio lebih jernih, video sinematik, dan dunia yang jauh lebih luas dibanding cartridge sebelumnya. Judul-judul legendaris lahir di era ini. Final Fantasy VII dengan cerita epik, Resident Evil yang memperkenalkan survival horror, Tekken 3 yang jadi favorit di rental, hingga Crash Bandicoot, maskot ikonik PlayStation. Dengan lebih dari 102 juta unit terjual, PS1 sukses mengukuhkan Sony sebagai pemain besar di industri game, sekaligus membuka jalan bagi era PlayStation yang mendominasi dekade-dekade berikutnya. PS2. Tahun 2000, Sony meluncurkan PlayStation 2, konsol yang kemudian menjadi terlaris sepanjang masa, dengan lebih dari 155 juta unit terjual. Keunggulan utama PS2 ada pada kemampuan memutar DVD, yang saat itu masih baru dan mahal. Jadi, selain bermain game, orang juga bisa menonton film dalam kualitas lebih baik, alasan besar mengapa banyak keluarga membelinya. Dalam dunia gaming, PS2 menghadirkan grafis 3D yang jauh lebih halus dibanding PS1, serta pustaka game terbesar sepanjang sejarah konsol dengan lebih dari 3.800 judul. Game legendaris lahir di sini. Grand Theft Auto San Andreas yang jadi fenomena global, God of War dengan aksi brutalnya, hingga Shadow of the Colossus yang penuh arti dan emosi. PS2 bukan sekadar konsol, melainkan ikon budaya pop yang mendefinisikan generasi gamer awal 2000-an. Hingga kini, banyak orang menyebutnya konsol terbaik yang pernah dibuat. PSP. Tahun 2004, Sony merilis PlayStation Portable atau PSP, konsol genggam pertama mereka yang benar-benar menyaingi Nintendo. PSP membawa grafis setara konsol rumahan ke dalam genggaman. Layarnya lebar, jernih, dan mampu menampilkan detail game 3D yang memukau pada zamannya. Selain itu, PSP menggunakan UMD, Universal Media Disc, format unik Sony untuk menyimpan game dan bahkan film. Bukan cuma main game, PSP juga bisa digunakan untuk mendengarkan musik, menonton video, hingga browsing internet, sesuatu yang cukup revolusioner di awal 2000-an. Game-game legendaris lahir di PSP, seperti God of War, Chains of Olympus, Monster Hunter Freedom Unite yang fenomenal di Asia, hingga Crisis Core Final Fantasy VII yang menjadi cult klasik. Dengan lebih dari 80 juta unit terjual, PSP membuka jalan bagi era gaming portable modern dan masih dikenal sebagai konsol handheld paling stylish yang pernah dibuat Sony. PS3. Tahun 2006, Sony merilis PlayStation 3, konsol yang membawa perubahan besar dalam dunia gaming. PS3 memperkenalkan Blu-ray disc sebagai media utama, memungkinkan game hadir dengan grafis yang jauh lebih detail, cerita lebih panjang, dan kualitas audio sinematis. PS3 juga jadi pelopor dengan prosesor Cell Broadband Engine, meskipun terkenal rumit untuk diprogram. Namun, teknologi ini membuat game eksklusif seperti The Last of Us, Uncharted, dan Metal Gear Solid 4 tampil luar biasa pada masanya. Selain game, PS3 juga jadi pusat hiburan digital. Bisa dipakai untuk menonton film Blu-ray, streaming, hingga terhubung ke PlayStation Network untuk multiplayer online. Walaupun awal peluncurannya sempat tersendat karena harga tinggi, PS3 akhirnya bangkit dan terjual lebih dari 87 juta unit di seluruh dunia.
Konsol ini dikenang sebagai salah satu mesin yang melahirkan banyak mahakarya gaming. PS Vita. Tahun 2011, Sony kembali mencoba mengguncang dunia handheld dengan PlayStation Vita. Konsol ini disebut jauh lebih maju dibanding pesaingnya saat itu. Layar OLED 5 inci miliknya mampu menampilkan grafis yang tajam dan warna memukau. Vita juga punya 2 analog stick penuh, sesuatu yang belum pernah ada di handheld sebelumnya, membuat pengalaman bermain lebih mirip konsol rumah. Selain itu, Vita dilengkapi dengan fitur touchscreen depan dan belakang, kamera, bahkan integrasi dengan PS3 lewat remote play. Sayangnya, meski hardware-nya luar biasa, PS Vita kesulitan karena minim dukungan game besar, harga memori card yang mahal, dan kalah bersaing dengan popularitas smartphone. PS4. Tahun 2013, Sony meluncurkan PlayStation 4, konsol yang benar-benar menguasai pasar global. Dengan arsitektur berbasis x86, PS4 jauh lebih ramah bagi developer, sehingga ratusan game berkualitas lahir di platform ini. Grafisnya mengalami lompatan besar, mendukung resolusi Full HD hingga 4K di versi Pro. Game-game eksklusif seperti God of War 2018, Spider-Man, Bloodborne, dan Horizon Zero Dawn menjadi alasan utama mengapa jutaan gamer memilih PS4. Selain itu, PS4 mendorong era game digital dengan PlayStation Store, layanan berlangganan PlayStation Plus, hingga fitur share gameplay yang membuat pengalaman bermain semakin sosial. Dengan penjualan lebih dari 117 juta unit, PS4 tercatat sebagai salah satu konsol terlaris sepanjang masa, sekaligus menjadi simbol generasi ke-8 yang penuh inovasi. PS5. Akhir tahun 2020, Sony merilis PlayStation 5, konsol yang langsung jadi buruan gamer di seluruh dunia. Desainnya futuristik, besar, dan berbeda total dari generasi sebelumnya. PS5 hadir dengan SSD super cepat yang membuat loading game hampir hilang sama sekali. Grafisnya mampu mencapai 4K 60 FPS stabil, bahkan hingga 120 FPS di beberapa game, lengkap dengan dukungan ray tracing untuk efek cahaya realistis. Kontrolernya DualSense menjadi revolusi tersendiri. Dengan haptic feedback dan adaptive trigger, setiap tembakan, getaran atau tekanan terasa lebih hidup. Eksklusif seperti Demon's Souls Remake, Ratchet & Clank Rift Apart, dan Spider-Man Miles Morales menunjukkan kekuatan generasi ini. Meskipun masih sulit dibeli karena langka di awal perilisannya, PS5 kini menjadi simbol masa depan gaming, menghubungkan pengalaman next-gen dengan kenyamanan ekosistem digital PlayStation.